Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Eka Trisani. Aku Dini Nurasi dengan NIM 0311124005 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu kewajiban jangka panjang atau long term debt. Jadi kewajiban jangka panjang itu sendiri itu merupakan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional perusahaan. Ini tuh bisa berupa estimasi aliran sumber daya keluar perusahaan di masa depan. Contohnya itu adalah utang obligasi, terus kewajiban leasing, wesel bayar, kewajiban pensiun, ataupun utang hipotek. Di sini ada jenis-jenis obligasi, yaitu ada obligasi berjamin atau tanpa jaminan, kemudian ada convertible bonds, merupakan obligasi yang dapat dikonversi menjadi surat berharga lain kayak saham dan lain-lain. Kemudian ada registered bearer atau kupon, terus ada obligasi berjangka, kemudian ada commodity backed bonds, dan ada income atau revenue bonds. Ada juga suku bunga dan harga obligasi. Selanjutnya ada suku bunga dan harga obligasi. Suku bunga itu sendiri ada 2 jenis, yaitu suku bunga nominal atau kupon dan suku bunga pasar atau yield. Nah, suku bunga nominal itu tertulis di kontrak, terus juga ditetapkan oleh emiten dan dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal atau nilai par. Kemudian ada suku bunga pasar, yaitu tingkat pengembalian sesungguhnya, dan ini tuh nilainya yang benar-benar diterima oleh pemegang obligasi. Ada juga hubungan di sini bisa dilihat hubungan suku bunga pasar versus harga obligasi. Boleh dilihat aja sekilas. Terus juga ada metode suku bunga efektif, ada menghitung beban bunga, terus ada amortisasi, dan juga ada update nilai buku. Rumusnya itu rumus untuk beban bunga yaitu nilai buku dikali persentase pasar tadi. Terus ada rumus amortisasi dan lain-lain. Terus ada wesel bayar jangka panjang. Kemudian ada pelunasan kewajiban jangka panjang. Ada kas sebelum jatuh tempo, kalau harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku, itu berarti kita rugi, dan sebaliknya. Kemudian ada pertukaran aset atau ekuitas, dan juga ada modifikasi persyaratan. Opsi nilai wajar dan pembiayaan di luar neraca. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di soal yang pertama itu ada obligasi suku bunga pasar atau kupon. PT Maju Bersama menerbitkan obligasi senilai 10 juta. Nah, 1 Januari 2023. Terus jatuh temponya itu 4 tahun dan kuponnya itu 8% dibayar tiap 1 Januari. Berarti 1 tahun sekali, dan suku bunga pasarnya 8%. Kemudian buatlah jurnal penerbitan dan pengakuan bunga dan pembayaran bunga. Kita harus tahu dulu di sini tuh berarti ada harga jual yaitu 10 juta. Kemudian bunganya berarti bunga per tahun itu 10 juta dikali 8% jadi 800.000. Kemudian buat jurnalnya untuk tanggal 1 Januari yaitu kas pada utang obligasi senilai 10 juta. Kemudian tanggal 31 Desember beban bunga obligasi pada utang bunga obligasi 800.000, dan 1 Januari 2024 itu kita membayarkan bunganya. Jadi utang bunga obligasi pada kasnya 800. Kemudian soal 2 yaitu tentang obligasi premium. Suku bunga pasar.
PT Sejahtera menerbitkan obligasi sebesar 10 juta per 1 Januari 2023. Terus untuk jatuh temponya 4 tahun. Dan kuponnya itu 8% tiap 1 Januari dan suku bunga pasarnya itu 6%. Buatlah tabel amortisasi dan jurnal tahun pertama. Kita cari tahu dulu present value-nya. Di sini udah aku hitung hasilnya senilai segitu. Pokoknya present value untuk kuponnya itu 2.772.088 rupiah. Kemudian untuk present value nominalnya itu adalah 7.920 sekian rupiah. Jadi untuk harga jualnya itu senilai 10.693 sekian rupiah. Dan untuk ini berarti ini premium atau laba sebesar 693.024 rupiah. Di sini ada tabel amortisasinya tanggal 1 Januari untuk tahun 2023 nilai bukunya masih 10.693.024. Kemudian bunga dibayarnya semuanya itu kan 800 karena 10 juta dikali 8% jadi 800 untuk seluruh tahun selama 4 tahun itu. Kemudian beban bunganya tinggal dikali dengan 6%. 800 dikali 6% jadi 641,581. Terus premium amortisasinya yaitu 158.419. Jadi 6 ditambah dikurangi ya. 10.693 dikurangi 158 jadi 10.534.605 untuk tahun 2024. Untuk nilai buku tahun 2024. Yang selanjutnya juga dihitungnya sama, semuanya seperti itu sampai tahun 2027. Kemudian untuk jurnal yang tadi 1 Januari 2023 dapat kas tadi 10.693 rupiah. Kemudian kas pada premium atas utang obligasi dan utang obligasi. Premium atas utang obligasinya 693 dan utang obligasinya 10 juta. Dan pada tanggal 31 Desember itu tuh ada beban bunga obligasi pada premium atas utang obligasi dan utang bunga obligasi. Beban bunga obligasinya 641 yang di tahun 2023 2024 tadi. Terus di Januari 2024 itu maksudnya. Kemudian ada premiumnya ada 158. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2024-nya berarti utang obligasi pada kas 800.000. Selanjutnya untuk soal 3 itu tentang obligasi diskon dan semi anual. Itu nilai pasarnya lebih besar dari nilai kupon. Soalnya PT Berkembang menerbitkan obligasi 10 juta per 1 Januari 2023. Terus jatuh temponya 4 tahun dan kuponnya 8% semi anual, yaitu dibayarkan di tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Suku bunga pasarnya itu 10%. Kemudian kita buat tabel amortisasi diskon 8 periode dan jurnal tahun pertama. Kupon per semesternya jadi 400 ya, karena kan sejuta kali 8% itu untuk 1 tahun. Sedangkan di sini semi anual dibayarnya 1 Juli dan 1 Januari, jadi 800 itu dibagi lagi 2 jadi 400 per semester.
Kemudian N-nya berarti sama dengan 8, jadi harga jualnya 9 juta apa? Ini untuk amortisasi 8 periode ya. Jadi harga jualnya itu 10 juta dikali 9.353.678. Diskonnya berarti 646. Ini untuk tabelnya caranya sama aja, bunga dibayarnya kan per semesternya bunga dibayarnya kan 2 kali dalam 1 tahun, Juli sama Januari. Jadi di sini tanggalnya ada tanggal 1 bulan 1 dan ada tanggal 1 bulan 7. Bunga dibayarnya semuanya sama 400 dan beban bunganya tinggal 400 dikali 5%. Terus diskon amortisasinya 400 dikurangi bunga dibayar dikurangi beban bunga, jadi diskon amortisasi. Dan nilai buku sebelumnya dikurangi dengan ditambah, karena ini diskon jadi ditambah dengan yang tadi gitu, diskon amortisasi. Jadi menghasilkan nilai buku selanjutnya gitu, terus aja sampai 8 periode dan nanti hasilnya akan jadi 10, nilai bukunya jadi 10 juta. Dan untuk jurnalnya untuk tanggal 1 Januari itu kas pada diskon atas utang obligasi, dan utang obligasi kas sebesar 9.353, kemudian diskonnya jurnalnya itu kas dan diskon atas utang obligasi pada utang obligasi. Kasnya sebesar 9.353 sekian dan diskon atas utang obligasinya 646 dan pada utang obligasi yaitu senilai 10 juta. Dan untuk tanggal 1 Juli 2023 berarti ada beban bunga obligasi senilai 467 dan diskon atas utang obligasi pada diskon atas utang obligasi dan kas. Diskonnya 67 dan kasnya 400. Untuk tanggal 31 Desember berarti ada beban bunga juga sama kayak yang Juli. Kemudian 1 Januari 2024 baru ada utang obligasi pada kasnya 400.000. Soal keempat yaitu tentang wesel tanpa bunga. PT Karya Abadi menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 1 miliar per 1 Januari 2023. Jatuh temponya 5 tahun, terus dijualnya dengan harga 593.451.328. Suku bunga implisitnya 11%. Buat tabel dan jurnal 2 tahun pertama. Ini tabelnya sama aja kayak yang tadi hitungannya. Kemudian untuk jurnalnya berarti tanggal 1 Januari 2023 kas pada wesel bayar senilai 593 juta. Kemudian tanggal 31 Desember ada beban bunga pada wesel bayar senilai 65.279. Dan untuk 31 Desember 2024 itu ada beban bunga wesel dan juga ada wesel bayar senilai 72.460 sekian. Kemudian ada soal 5 yaitu tentang pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. PT Makmur menerbitkan obligasi sebesar 1 miliar, kuponnya 8% semi-anual, 4 tahun, nilai pasarnya 10%, harga jualnya 935.368 juta. Selama 2 tahun kemudian, 1 Januari 2005 ditarik pada 101. Nilai buku saat itu yaitu 964.540.800 juta. Kita hitung dulu harga reakuisisinya yaitu nilai obligasinya dikalikan dengan persenan pas ditarik. Jadi 1 miliar dikali 101%, jadi 1 miliar 10 juta.
Terus nilai buku obligasinya per 1 Januari 2025 yaitu 964.540.800, itu dikurangi. Jadi menghasilkan harga reakuisisi ini tuh lebih besar dari nilai buku. Tadi yang 1 miliar 10 juta dikurangi dengan 964 juta. Jadi rugi senilai 45 juta. Jurnalnya berarti 1 Januari 2005 yaitu utang obligasi dan kerugian pelunasan obligasi pada kas. Kemudian pelunasan utang dengan aset. Soal 6. Bank Indah meminjamkan 800 miliar kepada PT Gria. Karena kesulitan keuangan, PT Gria menyerahkan gedung yang nilai wajarnya 650 miliar dan nilai bukunya 900 miliar sebagai pelunasan seluruh utang yang 800 miliar tadi. Kita hitung dulu rugi pelepasan asetnya, yaitu nilai buku gedung dikurangi nilai wajar gedung, yaitu 900 dikurangi 600, berarti kita rugi 250. Dan untung pelunasan utangnya, nilai buku utang dikurangi nilai wajar aset, yaitu 800 miliar dikurangi 650 miliar, kita untung 150 miliar. Jurnalnya itu Wesel bayar ke Bank Indah dan kerugian pelepasan gedung. Wesel bayar 800 miliar, kerugiannya 250 miliar pada gedung, dicatat seharga nilai bukunya yaitu 900 miliar, dan keuntungan pelunasan utangnya jadi tadi kita hitung 150 miliar. Sudah, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.